Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai review artikel dan analisis jurnal modifikasi perilaku. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan review jurnal kami yang pertama yang berjudul Perilaku Celebrity Worship pada Remaja Perempuan. Penulis oleh Ibu Juliana Marlin Yebenu dan Ibu Theodora Takalapeta dan Justina Nabi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku celebrity worship yang dilakukan oleh remaja perempuan. Subjek penelitian yang digunakan dalam jurnal ini sebanyak 3 orang remaja yang berusia 14 hingga 19 tahun. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Peneliti juga menggunakan moderately scheduled interview dalam melakukan wawancara dan pertanyaan yang diajukan bersifat open-ended. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek dalam penelitian ini serta perbedaan dalam perilaku celebrity worship yang mereka lakukan. Perbedaan pada ketiga subjek dapat dilihat dari 3 dimensi. Ketiga subjek menunjukkan dimensi pertama, yaitu dimensi entertainment sosial, dan dimensi intense personal hanya ditunjukkan oleh subjek kedua dan ketiga. Sedangkan pada dimensi ketiga, yaitu borderline pathological, tidak teridentifikasi pada ketiga subjek. Ketiga subjek dalam penelitian ini menyukai selebriti yang berbeda jenis kelamin dengan mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa level pemujaan terhadap selebriti lebih tinggi ketika dilakukan oleh subjek perempuan. Perilaku celebrity worship yang dilakukan oleh ketiga subjek dimulai pada masa remaja mereka dan telah dilakukan kurang lebih antara 2 hingga 7 tahun. Hasil dari penelitian ini terdapat pula dampak positif dan negatif dari perilaku celebrity worship yang dilakukan oleh ketiga subjek. Kesimpulan dari review artikel ini adalah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku celebrity worship dapat memberikan dampak yang positif, yaitu dapat memperluas hubungan sosial subjek. Sedangkan dampak negatif adalah terganggunya relasi sosial subjek dengan lingkungan terdekat mereka, seperti keluarga, teman, serta kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Saran, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian, yaitu waktu wawancara yang dilakukan hanya 1 kali pada masing-masing subjek, sehingga informasi yang didapatkan kurang beragam. Hal ini perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih lengkap agar pembaca mendapatkan berbagai informasi yang lengkap mengenai perilaku celebrity worship pada remaja. Kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, dengan adanya penelitian ini, remaja yang memiliki perilaku celebrity worship dapat mengetahui adanya dampak-dampak buruk yang ditimbulkan. Kemudian kelebihan yang kedua, pada bagian hasil dan diskusi, pembahasannya sangat lengkap, disertai langsung dengan beberapa pengertian atau konsep dari ahli menurut penelitian, dan juga fenomenologi yang telah diteliti terlebih dahulu. Kelebihan yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam jurnal penelitian ini cukup sederhana, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi jurnal ini. Kelebihan yang terakhir adalah menurut kelompok, penelitian ini sangat menarik, karena mengambil judul yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu remaja yang sangat mengidolakan seorang public figure, sehingga melakukan apapun demi bertemu atau mendapatkan suatu hal yang berkaitan dengan idolanya tanpa memperhatikan negatif pada diri sendiri maupun orang lain.
Kekurangan yang kelompok temukan dalam mereview jurnal ini yang pertama adalah dalam penelitian ini metode yang digunakan itu tidak dijelaskan setting tempat terjadinya wawancara atau pengambilan data. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya melakukan 1 kali wawancara pada subjek sehingga informasi yang didapat kurang beragam. Kemudian yang ketiga, menurut kelompok, subjek yang digunakan dalam penelitian ini hanya sedikit, yaitu 3 orang. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah perlu adanya observasi yang dilakukan untuk mengamati perilaku yang lain yang muncul ketika subjek sedang menonton atau mendengar sesuatu yang berkaitan dengan idolanya. Kemudian berikut adalah analisis modifikasi perilaku terkait jurnal yang kami review. Dari jurnal yang telah kami review mengenai perilaku celebrity worship pada remaja perempuan, dapat dianalisis menggunakan pendekatan modifikasi perilaku. Di sini kami menggunakan 4. Yang pertama adalah positive reinforcement. Dalam jurnal tersebut, perilaku dari ketiga subjek dapat dianalisis menggunakan pendekatan positive reinforcement karena teknik ini dilakukan dengan memperkuat perilaku menggunakan sistem reward. Jadi, ketika perilaku celebrity worship ingin dihilangkan melalui sebuah terapi, maka terapisnya harus membuat sebuah perjanjian dengan klien atau subjek dengan ketentuan reward selama menjalani masa terapi. Kemudian yang kedua adalah negative reinforcement. Dalam jurnal tersebut terdapat dampak negatif dari perilaku celebrity worship, sehingga perlu adanya pengawasan dari orang sekitar, khususnya orang tua, yaitu membatasi remaja dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dengan public figure yang ia idolakan, agar perilaku dari subjek sesuai dengan perilaku yang diharapkan, yaitu dapat membangun suatu relasi atau hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, tindakan membatasi remaja adalah penguat negatifnya. Kemudian yang ketiga adalah punishment. Nah, punishment atau hukuman ini sering digunakan dan pendekatan yang paling umum dalam modifikasi perilaku. Adanya hukuman untuk memperlemah perilaku tertentu dengan menggunakan stimulus atau rangsangan. Dalam jurnal pendekatan ini bisa digunakan, yaitu orang tua tidak memberikan izin anaknya untuk melakukan berbagai kegiatan yang tidak penting di luar rumah atau di dalam rumah. Kemudian tidak memberikan uang jajan, membatasi akses internet, ataupun menyita sesuatu yang berkaitan dengan munculnya perilaku celebrity worship pada subjek. Kemudian yang terakhir adalah shaming. Dalam jurnal, jika subjek mulai memperbiasakan diri untuk tidak lagi melakukan perilaku celebrity worship, maka orang tua harus memberikan perhatian yang khusus kepada subjek, misalnya mengajak bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar, agar subjek juga bisa menyediakan waktu yang cukup untuk belajar tanpa memikirkan tentang selebriti yang ia idolakan. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan pada jurnal kedua yang berjudul Perilaku Kecanduan Game Online Ditinjau dari Kesepian dan Kebutuhan Berafiliasi pada Remaja. Nama jurnal, Journal of Health and Behavior Science, tahun 2020, volume 2, nomor 2, halaman 202 sampai 212. Penulis Maria Agustina Lebo, M. Dina Carlota Lerik, R. Pacificus C. H. Wijaya, dan Shirley Kaalitik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kesepian dan kebutuhan berafiliasi dengan perilaku kecanduan game online pada remaja. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 465 mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kuantitatif, korelasional dengan menggunakan teknik pengambilan sampel confined sampling. Hasil menunjukkan bahwa ODDS ration untuk variabel kesepian adalah 7,98 yang artinya orang tidak mengalami kesepian berpeluang 7,98 kali untuk mengalami perilaku kecanduan game online dibandingkan dengan orang yang mengalami kesepian. ODDS ratio kebutuhan
berafiliasi sebanyak 12,156, yang artinya orang yang memiliki kebutuhan berafiliasi tinggi berpeluang 12,156 mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan orang yang memiliki kebutuhan berafiliasi yang rendah. Estimasi sumbangan kesepian dan kebutuhan berafiliasi memperoleh nilai Nagelkerke R-squared sebesar 40,7%, sedangkan sisanya dijelaskan pada faktor lainnya. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang dapat disimpulkan dari antara lain menunjukkan bahwa subjek yang tidak mengalami kesepian berpeluang sebanyak 7,98 kali untuk mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan subjek yang mengalami kesepian. Artinya adalah orang kecanduan game online karena tidak ingin kesepian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa subjek yang memiliki kebutuhan berafiliasi yang tinggi berpeluang sebanyak 12,156 kali untuk mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan subjek yang memiliki kebutuhan bervariasi yang rendah. Sedangkan hasil perhitungan untuk kesepian dan kebutuhan bervariasi sebanyak 40,7% dan sisanya ditentukan oleh faktor lain di luar faktor yang diteliti, misalnya pengaruh teman sebaya, motivasi presentasi, konformitas kelompok, dan lain-lain. Variabel yang lebih dominan terhadap kecanduan game online adalah kebutuhan bervariasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa subjek yang tidak mengalami kesepian berpeluang sebanyak 7,98 kali untuk mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan subjek yang mengalami kesepian. Saran yang bisa diusulkan dari penelitian ini adalah bagi orang tua diharapkan agar selalu memberikan arahan dan bimbingan untuk mengontrol penggunaan game online kepada anak remaja agar mengurangi dampak negatif dari penggunaan game online. Sehingga perilaku yang diajarkan sejak kecil menjadi bagian dari pribadinya, yang akhirnya secara bertahap remaja akan mengontrol perilakunya. Bagi remaja diharapkan berupaya untuk mengurangi kebiasaan bermain game online yang dapat memberikan dampak negatif baik secara fisik, kognitif, dan sosial. Para remaja diharapkan dapat mengisi waktu luang dengan berbagai hal positif yang bermanfaat. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti perilaku kecanduan game online, dapat memperhatikan faktor lain selain kesepian dan kebutuhan bervariasi. Misalnya pengaruh teman sebaya, motivasi berprestasi, konformitas kelompok, dan lain-lain. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menjangkau kekurangan dari penelitian ini, khususnya pada sebaran data partisipan agar dapat menjangkau seluruh Indonesia. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori mengenai perilaku kecanduan game online, ditinjau dari kesepian dan kebutuhan bervariasi pada remaja, yang dimana sangat berkorelasi dengan data. Remaja yang dimana sangat berkorelasi dengan data, di sini juga penulis mampu menemukan teori yang sangat cocok dengan ketersediaan data dan topik yang sedang diangkat. Berikutnya, kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus IED Bahasa Indonesia. Berikutnya menyertakan daftar pustaka, dan kelebihan yang terakhir, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangan, jurnal ini tidak dideskripsikan secara lengkap dengan menggunakan gambar-gambar sehingga tidak terlalu menarik bagi para pembaca. Berikutnya, penjelasan pada metode berbeda dengan penjelasan mengenai metode pada abstrak. Sekian dari saya. Berikutnya tentang analisis dengan menggunakan pendekatan perilaku. Dari jurnal yang telah kami review mengenai perilaku kecanduan game online, ditinjau dari kesepian dan kebutuhan bervariasi pada remaja, di mana dapat dikaitkan dengan pendekatan perilaku, di antaranya ada 6 pendekatan. Yang pertama, pendekatan positif reinforcement. Dari jurnal di atas, perilaku dari subjek dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan positif reinforcement, di mana pendekatan ini
memasangkan stimulus positif dengan perilaku sehingga teknik ini dilakukan untuk memperkuat perilaku sistem reward. Jadi ketika perilaku kecanduan bermain game online ingin dihilangkan dengan mendapatkan stimulus positif baik dari luar atau teman-teman, sahabat maupun kenalan dan dari dalam diri sendiri, di mana subjek akan semakin lincah dalam berpikir, menyenangkan atau menghibur dirinya yang sedang mengalami kesepian, dan akan memiliki kebutuhan berafiliasi yang tinggi dan semakin banyak mendapatkan teman baru yang berada di dalam pulau maupun luar pulau. Yang kedua itu ada negative reinforcement. Dari jurnal di atas masuk dalam pendekatan negative reinforcement, di mana pendekatan ini mendekatkan pada perilaku tertentu dengan menggunakan penghilang stimulus negatif, sehingga perilaku kecanduan bermain game online pada subjek membutuhkan adanya pengawasan dari orang-orang sekitar, khususnya orang tua, dengan cara menekan subjek untuk belajar, membatasi pergaulannya, dan melarang anak untuk keluar rumah kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Sehingga dengan begitu kecanduan bermain game online pada anak subjek atau remaja perlahan mulai dibatasi. Yang ketiga itu ada punishment. Dari jurnal di atas masuk dalam pendekatan punishment, di mana pendekatan ini berkaitan dengan modifikasi perilaku atau hukuman untuk menghilangkan perilaku tertentu. Subjek pecandu game online harus diberi rangsangan berupa hukuman dengan memberi anak detensi tidak diizinkan bermain game online, walaupun hukuman tersebut tidak menyenangkan bagi pecandu game online. Yang keempat itu ada extension. Dari jurnal di atas dapat dianalisis menggunakan pendekatan extension, di mana dalam pendekatan ini membahas mengenai cara menghilangkan reward serta semua penguat yang berhubungan dengan perilaku tertentu dengan mendapatkan dorongan yang baik. Subjek pecandu game online akan diberi rangsangan yang kuat dengan cara diperlakukan buruk dan dipisahkan dari kelompok, sehingga diharapkan perhatian dari orang tua atau orang sekitar dalam menghilangkan kecanduannya. Yang kelima itu ada shaping. Dari jurnal di atas dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan shaping, di mana shaping sendiri adalah paradigma conditioning yang menggunakan analisis eksperimen perilaku sehingga dapat menjadi penguat diferensial. Di sini subjek pecandu game online akan diajarkan dan diberitahukan secara efektif bagaimana cara menghilangkan kecanduan bermain game. Dengan begitu, dapat membantu perolehan respon yang baik secara verbal maupun motorik dari pecandu. Yang terakhir itu ada chaining. Dari jurnal di atas dapat dianalisis menggunakan pendekatan chaining, di mana pendekatan itu membahas mengenai keahlian yang harus dipelajari terbagi menjadi beberapa unit kecil untuk membuatnya mudah dipelajari. Subjek pecandu game online akan membiasakan diri untuk tidak lagi bermain game online dengan mulai belajar untuk tidak terlalu memegang gadget dan ketika berhasil dia akan berusaha untuk move on. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut pada jurnal yang ketiga, yaitu Self-Esteem dengan Perilaku Merokok Siswa. Journal of Health and Behavior Science. Pada tahun Maret 2020, volume 2, nomor 1, halaman 31-44. Penulis Herianto Kono, MKP Abdikeraf, dan Marleni P. Panis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan secara detail tentang hubungan antara self-esteem dengan perilaku merokok siswa SMK Negeri 2 Soe TTS, dan untuk mengetahui tingkat self-esteem
dengan perilaku merokok siswa di SMK Negeri 2 Soe, serta menganalisis hubungan antara self-esteem dengan perilaku merokok. Subjek penelitian ini yaitu siswa SMK Negeri 2 Soe yang berjumlah 70 orang siswa. Model penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan correlation study yaitu studi korelasi. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil penelitian dan uji statistik terhadap data self-esteem siswa diperoleh bahwa tingkat self-esteem siswa SMK Negeri 2 Soe tergolong sedang. Hasil penelitian dan uji statistik terhadap perilaku merokok siswa juga tergolong sedang. Seperti yang pertama, perilaku merokok berdasarkan fungsi diperoleh siswa laki-laki SMK Negeri 2 Soe yang memilih merokok untuk menambah kenikmatan. Ada 28 orang untuk menyenangkan perasaan, ada 34 orang ketagihan, ada 27 orang yang karena kebiasaan, ada 24 orang karena kebiasaan. Dapat dilihat bahwa kebanyakan siswa SMK siswa laki-laki SMK Negeri 2 Soe yang merokok 5-15 batang, ada 37 orang, dan lebih dari 15 batang per hari, ada 6 orang. Yang ketiga, perilaku merokok berdasarkan tempat. Dari total 70 siswa, ada 28 siswa yang selalu merokok di tempat tunggu angkutan umum, sedangkan tempat yang paling jarang untuk merokok paling dominan pada waktu lagi santai. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam kategori sedang. Ditemukan ada hubungan negatif antara self-esteem dengan perilaku merokok. Self-esteem berhubungan negatif dengan perilaku merokok. Artinya, hubungan self-esteem berbanding terbalik dengan perilaku merokok siswa SMK Negeri 2 Soe. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self-esteem, maka semakin rendah perilaku merokok. Dan sebaliknya, jika semakin rendah self-esteem, maka semakin tinggi perilaku merokok siswa SMK Negeri 2 Soe. Kelebihan dari jurnal ini yaitu uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi produk momen dengan menggunakan program komputer. Kekurangan kembangkan lagi, seperti hasil Risk Case Desk Indonesia tahun 2013 yang dilakukan di NTT. Bahkan TTS merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah perokok terbanyak. Artinya bahwa selain anak sekolah, para guru laki-laki ataupun masyarakat luas juga kemungkinan besar mengonsumsi rokok. Sehingga akan lebih baik jika penelitian ini juga bisa membandingkan perokok siswa yang masih bersekolah dengan masyarakat umum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut adalah analisis modifikasi perilaku. Dari jurnal yang telah kami review mengenai self-esteem dengan perilaku merokok siswa, dapat dianalisis menggunakan pendekatan modifikasi perilaku ini. Yang pertama itu adalah negatif dan tegas dalam lingkungan sekolah ataupun di luar dan di sekitar lingkungan sekolah, sehingga diharapkan perilaku merokok dapat dihindarkan. Meskipun para siswa tidak melakukannya di sekolah, namun tetap saja perilaku merokok ini sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, sehingga perlu adanya sikap tegas dari berbagai pihak, dari guru, orang tua, maupun masyarakat sekitar yang melihat siswa tersebut merokok. Yang kedua itu aversion therapy.
Nah, aversion terapi ini merupakan pasangan stimulus yang tidak menyenangkan dengan perilaku yang tidak diinginkan dengan tujuan menghilangkan perilaku tersebut. Jika dilakukan para siswa yang sering merokok, agar kebiasaan itu hilang, bisa dilakukan dengan menyuruh mereka melihat gambar yang ada pada bungkusan rokok pada umumnya. Kan ada gambar yang memperlihatkan tentang penyakit yang ada dalam organ tubuh jika kita mengonsumsi rokok tersebut. Nah, jika kita menyuruh mereka untuk melihat gambar tersebut, maka dengan sendirinya ada stimulus yang yang ada pada mereka, sehingga ketika mereka merokok, mereka bisa mengingat kalau mereka merokok, maka mereka bisa mengalami penyakit yang ada pada bungkusan rokok tersebut. Dengan begitu, perilaku merokok mereka dapat perlahan-lahan berkurang. Yang ketiga itu adalah pendekatan modifikasi perilaku chaining. Dari 70 siswa laki-laki di SMK Negeri 2 Soe, ada 39 orang siswa yang melakukan perilaku merokok untuk menyenangkan perasaan mereka. Dalam pendekatan chaining ini bisa dilakukan seperti untuk menyenangkan perasaan mereka, tidak harus selalu dengan merokok, melainkan ada kegiatan positif yang sebenarnya bisa mereka lakukan, misalnya dengan mengembangkan minat dan bakat mereka seperti menyanyi, bermain musik, atau hobi laki-laki pada umumnya yaitu bermain sepak bola. Dan juga selain itu juga bisa membantu membantu orang atau yang membutuhkan pertolongan. Dengan begitu, tidak hanya mereka yang merasa bangga atas pertolongan yang mereka lakukan kepada orang lain, melainkan orang lain yang mendapat pertolongan itu juga merasa senang dengan perilaku yang mereka tunjukkan kepada orang yang mereka tolong itu. Mungkin ini beberapa pendekatan yang bisa dilakukan pada artikel kami yang ketiga. Waktu selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi kami mengenai review artikel dan analisis dari penelitian psikologi. Kami mengucapkan terima kasih.